Takbir! Allahu Akbar! Turunnya Al-Quran pada malam Qadar, ya, dengan istilah malam Qadar itu berlangsung di semisal 10 terakhir Ramadan. Lalu pertanyaannya, kenapa kita memperingati nuzul Quran tanggal 17? Kira-kira gimana? Quran turun pada malam Qadar. Malam Qadar itu dari berbagai riwayat yang tadi kita sampaikan berlaku di 10 terakhir Ramadan. Berarti tanggal 20-an ya, 20, 21, 22, tepatnya nggak tahu lah. Tuhan sekedarnya Allah Subhanahu wa taala menyebutnya Lailatul Qadar. Tepat malam yang keberapa? Ya. 20 kah, 21, 22, 23, wallahu a'lam. Tapi 10 terakhir itu malam Qadar. Lalu kenapa kita kaum muslimin di belahan dunia manapun, wabil khusus di negeri kita, mengadakan peringatan nuzul Quran, turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan? Ini kira-kira gimana? Hah? Ya kan? Kan cocok kan? Berarti ada dua informasi yang sepertinya sekilas kok bertolak belakang, bertentangan, kan begitu? Mana yang betul? Dan kalau kita lihat di YouTube, ada komentar orang-orang, ustadz lah, katakanlah ustadz YouTube, ya, yang bilang begini, kaum muslimin selama ini salah, katanya, salah, keliru tentang peringatan nuzul Quran, di mana mereka adakan peringatan itu, di mana ya, orang-orang mengadakan peringatan nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan, katanya. Padahal dengan jelas Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Begitu katanya, kata ustaz-ustaz itu. Kalau dilihat, silakan nanti Bapak Ibu lihat ya di YouTube, komentar begitu. Pandangan ya pusat-pusat di YouTube, dan semakin besar peluang kalau malam Qadar berlangsung di malam-malam ganjil 10 terakhir. Oke. Kemudian begini, malam Qadar yang tadi malam turunnya Al-Quran, yang sejak Nabi menyampaikan kepada kita arahan, himbauan, saran, ya, anjuran untuk meraihnya. Apakah malam-malam itu sampai sekarang dan sampai kiamat dunia ini disebut sebagai malam turunnya Al-Quran? Apakah Quran turun lagi kira-kira? Nah, ini kan 10 terakhir ini kan. Apakah Quran turun lagi dengan berlangsungnya Lailatul Qadri kira-kira? Tahun depan begitu Quran turun lagi ketika berlangsung Lailatul Qadri. 2 tahun berikutnya Quran turun lagi ketika masuk Lailatul Qadri. Apa sebetulnya Lailatul Qadri yang kita cari-cari, yang katanya malam turunnya Al-Quran? Apa sebenarnya turunnya ini? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kalau Qurannya turun lagi, berapa kali turun? Nah, begitu. Ya, jadi ini maksud turunnya malaikat lagi, ya kan? Berikut dengan baginda Jibril sesuai bunyi ayatnya, mendatangkan kedamaian, ketentraman, keselamatan sampai subuh tiba, sebagaimana firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa sebetulnya? Begini,
Setelah Rasul menyampaikan iltamisuha, carilah malam qadar itu di 10 terakhirnya, kuat dugaan di malam-malam ganjilnya, ya kan? Karena ketika malam qadar berlangsung malaikat-malaikat turun, kan begitu. Berikut dengan Jibril sebagaimana bunyi ayatnya. Itu turunnya malaikat bukan turun bawa Quran lagi. Mau kepada siapa lagi Qurannya disampaikan? Jadi apa sebetulnya malam qadar yang berlangsung setiap tahun ini? Apa sebetulnya? Sebenarnya malam qadar yang berlangsung setiap tahun ini peringatannya. Jadi Allah ingin memperingati Qurannya turun dengan tetap memberlakukan sebagaimana turunnya dulu. Dulu betul-betul turun memang. Bagaimana turunnya? Quran itu pertama sekali berada di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz, makhluk ciptaan Allah, salah satu makhluk gaibnya yang tentu kita nggak tahu bagaimana hakikatnya. Fungsi, peran dan tugas Lauh Mahfuz mencatat semua kejadian dan peristiwa, termasuk adanya Al-Quran. Jadi Al-Quran Allah tuangkan di Lauh Mahfuz semuanya. Kemudian diturunkanlah Quran. Nah, inilah dia, diturunkan dari Lauh Mahfuz ke mana? Ke langit pertama. Dalam beberapa riwayat disebutkan sama dunia namanya, ke langit pertama. Ke langit pertama diturunkanlah Quran, ya, di langit pertama itu. Bagaimana turunnya? Oh, sebagaimana firman tanazzalul malaa'ikatu, malaikat berombong-rombongan atas perintah Allah. Berikut dengan penghulu malaikatnya Jibril, baginda Jibril alaihissalam yang membawa turun dari Lauh Mahfuz ke Sama'ud dunia namanya, langit pertama. Sama dunia terjemahannya langit terdekat. Itu terjemahan as-sama'ud dunia, langit terdekat. Dunia disebut dunia karena dia dekat ke dunia. Kalau bahasa Arabnya isim tafdil, bentuk muannas dari kata dana, yaitu adna, itu mudzakarnya, dunia muannasnya, artinya paling dekat dan terdekat. Kenapa dunia disebut dunia? Karena dunia begitu dekat dengan akhirat. Begitu kata ulama.